Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik Al-Ustadz Muhammad Hasyim Panirin, SPDI MAPD. Dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan dalam kitab ilmu mantik, yaitu dengan tema al-khita'u fil qiyas atau kekeliruan dalam kias. Bisa juga diartikan memahami logika berpikir. Saya atas nama Umar dengan nomor NIM 1220102043. Terkait pembahasan dalam kajian kali ini, yaitu kekeliruan dalam kias atau memahami logika dalam berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghaliti wal mughalatati. Innal qawaidal mantiqiyah lam tudha illa li ijtina bil khata'i bitafkir. Baira annal mar'a bi ansna'i tafkirihi mu'arradun lijalali fayuhidu antil kal qawaidi fayaqa'u man hasula yas'uru fihi ta'i yubjidu ma yusillu ilai minan nata'iji wa yusamma hadal hata'u ghairal maqsudi bil qolatil mantiki wa qad yughalituhu hasmuhu fayata'ammadu aiqa'a fil hata'i liyataghallaba alaihi wa yakunu dzalika mughalatatan wasab satatan. Dalam kajian yang akan saya bahas terkait jenis-jenis kekeliruan dalam ilmu mantik. Sesungguhnya aturan-aturan logika tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kesalahan dalam berpikir. Namun, seseorang dalam proses berpikirnya rentan terhadap kekeliruan, sehingga ia menyimpang dari aturan-aturan tersebut dan kadang terjerumus tanpa disadari ke dalam kesalahan yang merusak kesimpulan yang dicapainya. Kesalahan yang tidak disengaja ini disebut dengan al-ghalat al-mantiki atau kesalahan logika. Terkadang lawan bicaranya mengecohnya dan sengaja menjatuhkannya ke dalam kesalahan agar bisa mengalahkannya. Hal ini disebut dengan mughalatoh atau kesalahan logika. Dalam ilmu mantik kita perlu memahaminya. Sedangkan dalam kajian ilmu mantik yang saya akan bahas terkait kekeliruan dalam ilmu mantik. Maka pertanyaannya, mengapa ilmu mantik sangatlah penting untuk kita pahami dan kita pelajari? Yang pertama, untuk menjauhi kekeliruan. Tujuan utama ilmu mantik adalah membimbing kita agar terhindar dari kesalahan dalam berpikir atau fit tafkir. Dalam struktur argumen, ilmu mantik mampu membantu menyusun argumen secara logis dan sistematis, memastikan validitas kesimpulan.
Adapun pemahaman secara mendalam mampu meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman terhadap berbagai bentuk penalaran. Selanjutnya, jenis kekeliruan baik disengaja atau tidak. Atau jenis kekeliruan ini ada yang disengaja atau ada yang tidak. Di antaranya, satu, al-khoto atau kekeliruan. Kekeliruan ini yang terjadi tanpa disengaja saat seseorang membangun kias. Ini adalah bisa juga disebut kesalahan murni. Adapun al-mughalatoh atau penyesatan, yaitu kekeliruan yang sengaja dibuat untuk menjerumuskan lawan debat atau kebohongan yang disajikan seolah-olah benar. Selanjutnya, pembagian utama kekeliruan dalam kias. Kekeliruan dalam kias terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan bagian kias yang bermasalah. Yang pertama, al-khoto al-suriyah atau kekeliruan formal. Sedangkan yang kedua, al-khoto al-madiyah, yaitu kekeliruan material. Yang pertama, al-khoto as-suriyah, yaitu kekeliruan formal. Kekeliruan ini terjadi pada bentuk atau format kias atau suratul kias, bukan pada isinya. Penyebabnya timbul karena tidak terpenuhinya salah satu syarat-syarat yang diperhitungkan atau syarat-syarat sakal atau bentuk kias. Misalnya, dalam sakal awal, bentuk pertama kias ada syarat khusus untuk kesimpulan yang benar. Untuk selanjutnya, dalam syarat kias sakal awal, untuk kias sakal awal yang valid ada dua syarat ini harus terpenuhi. Jadi untuk memenuhi syarat sakal awal yang valid ada syarat atau ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu muqaddimah sugro atau premis minor. Dalam muqaddimah sugro ini harus ijab atau bersifat afirmatif positif. Contoh dalam kalimat kullu basharin huwa kainun hayyun. Semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi di dalam kalimat contoh yang bersifat afirmatif positif ya dicontohkan dalam sebuah kalimat semua manusia adalah makhluk hidup. Sedangkan dalam muqaddimah kubro atau premis mayor dalam contoh kalimat kullu kainin hayyin yahtaju ilal oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen. Nah, jadi kesimpulannya semua manusia membutuhkan oksigen atau dalam sebuah kalimat kullu basharin yahtaju ilal oksigen. Semua manusia membutuhkan oksigen. Maka jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekeliruan formal. Selanjutnya, contoh kekeliruan formal. Contohnya yaitu syarat kias sakal awal tidak terpenuhi. Di antaranya dalam kalimat ba'du tuyuri tastati'ut toyaron. Beberapa burung bisa terbang. Sedangkan dalam premis mayor dalam contoh kalimat kullu hayawanin yastati'ut toyaron lahu ajniha. Semua hewan yang bisa terbang memiliki sayap. Dalam kesimpulannya,
ba'du tuyuri tamliku ajniha, yaitu beberapa burung memiliki sayap. Kekeliruan terjadi karena premis minor dalam kalimat beberapa burung bisa terbang tidak bersifat ijab atau afirmatif universal, melainkan juz'iyah partikular. Meskipun kesimpulannya sudah benar secara faktual, tetapi kias ini cacat secara formal. Selanjutnya dalam penjelasan yang nomor kedua yaitu al-khoto al-madiyah atau kekeliruan dalam material. Kekeliruan ini terjadi pada materi kias atau madatul kias, yaitu pada premis yang penyusunannya meskipun bentuk formalnya sudah benar. Penyebabnya terjadi karena premis atau muqaddimah sugro atau muqaddimah kubro yang digunakan keliru atau tidak benar secara faktual atau materi. Sedangkan kekeliruan ini muncul meskipun bentuk formal kiasnya sudah benar dan memenuhi syarat sakal. Untuk selanjutnya, contoh kekeliruan material. Dalam kalimat contoh di bawah ini terkait kekeliruan material, ajairul lil kuburi yas'alul kubro. Dalam muqaddimah sugro, orang ziarah kubur itu meminta pada kuburan. Sedangkan dalam kalimat muqaddimah kubro, kullu mayyat lubu minal kubri fahuwa musyrikun. Setiap orang meminta pada kuburan adalah syirik. Dalam natijah kesimpulannya, zairul kuburi musyrikun, yaitu orang yang ziarah kubur adalah syirik. Kekeliruan di sini adalah muqaddimah sugro yang keliru secara materi. Faktanya, tujuan utama orang ziarah kubur adalah untuk mendoakan, bukan meminta pada kuburan. Ini adalah contoh kekeliruan madiyah. Selanjutnya, pentingnya untuk membedakan dalam kekeliruan, yaitu memahami perbedaan antara kekeliruan formal dan material. Sangat krusial dalam penalaran yang sehat. Validitas argumen. Kekeliruan formal membuat argumen tidak valid meskipun premisnya benar. Sedangkan kebenaran secara fakta, kekeliruan material membuat argumen tidak benar meskipun bentuknya valid. Penalaran akurat keduanya harus terhindari untuk mencapai kesimpulan yang logis dan akurat. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini yaitu kekeliruan dalam kias dapat dibedakan menjadi dua jenis yang jelas. Kekeliruan suriah terletak pada pelanggaran bentuk struktur kias atau syarat-syarat sakal. Sedangkan kekeliruan madiyah terletak pada kesalahan materi atau substansi fakta dari premis-premis. Meskipun struktur kias sudah benar, pengenalan terhadap kedua jenis kekeliruan ini sangat penting agar setiap kesimpulan yang ditarik tidak hanya benar secara format, tetapi juga didasarkan pada kebenaran secara faktual. Baik, sekian dan terima kasih dalam penyampaian presentasi terkait pembahasan dalam ilmu mantik yang bertema al-khita'u fil qiyas atau kekeliruan dalam kias. Semoga dengan pembahasan kali ini menjadikan hasanah keilmuan. Ada benarnya itu semata-mata
semata datangnya dari Allah, dan ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian materi itu dari kehilapan saya pribadi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Demikian, hada wallahu ila wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.